Tuh udah mulai Iya, pincang. Emang agak bengkak kakinya. Dari berbagai jenis sapi pasti akan menimbulkan penyakit yang berbeda pula. Kendala yang sering kami orang temukan di lapangan, sapinya stres. Untuk pemeliharaan sapi di Indo Prima Beef 2 ada 2 dokter hewan. Keduanya menaungi ada di tim Case One, itu kerjanya ada 24 jam untuk timnya, jadi ada 3 shift. Tapi untuk dokter sendiri ada 1 shift dan 1 standby. Jadi ada sesuatu kejadian di jam berapapun tim akan langsung menghubungi dokter. Dari berbagai jenis sapi pasti akan menimbulkan penyakit yang berbeda pula. Contohnya, untuk sapi dengan ukuran besar, dia biasanya itu kecenderungan penyakitnya berkaitan dengan anggota gerak, terutama seperti penyakit pincang, atau mungkin kadang ada pula yang mengalami fraktur atau kesulitan berdiri. Dan untuk sapi-sapi jenis lainnya, betina, pasti penyakitnya tidak jauh dari gangguan reproduksi untuk sapi-sapi betina. Kadang ada yang mengalami prolaps atau keluarnya vagina atau uterus saat melahirkan, atau mengalami kesulitan dalam melahirkan. Sedangkan untuk yang jantan sendiri, penyakit yang paling sering terutama di kelamin jantannya. Untuk di Indo Prima Beef 2, kebanyakan sapi yang sakit itu berkaitan dengan traumatis. Bisa karena pincang, bisa karena saling menaiki, atau kadang ada juga perkelahian antara sapi, dan kadang bisa menyebabkan yang terjadinya fraktur. Selain kepincangan, masalah yang sering terjadi itu kebanyakan mulai dari pencernaan. Karena kan untuk sapi sendiri, organ pencernaan merupakan organ yang paling penting. Salah satu kejadian penyakit yang paling sering antara lain asidosis, atau mungkin mengalami diare dan diare berdarah. Nah, untuk sapi yang sakit ini, terkait pakannya, kita biasa memberikan pakan yang tinggi akan protein dan tinggi akan energi. Karena protein itu merupakan bahan makanan sekaligus bahan untuk melakukan yang namanya persembuhan di sapi. Dan untuk pakan yang mengandung energi ini berfungsi untuk apa? Untuk si sapi itu mempunyai energi yang nantinya dia bisa melawan penyakit yang ada dalam dirinya, sehingga dia cepat sembuh. Kendala yang sering kami orang temukan di lapangan, sapinya stres. Itu yang paling berat kendalanya. Karena digiring sapinya dari kandang, bolak-balik, selalu muter tempat satu. Itu kendala yang paling susah di lapangan. Pak, Ya, gimana Mas? Ada sapi yang sakit, perlu diobatin. Yang ini sakit. Oh iya benar ini. Kakinya bengkak. Kakinya bengkak ini. Ya. Ya udah, nanti habis ini sapinya dikeluarin, cari teman lagi buat bantu, terus kita suntik di sana. Oke, yuk. Oke, siap. Dijalanin lagi itu. Nah, Tuh udah mulai Iya, tuh. pincang. emang agak bengkak kakinya. Mulai pecah juga. Paling besok diobatin, balikin lagi.
untuk penanganan sapi sakit sendiri di Indoprima Beef, kami biasanya melakukan yang namanya controlling dulu. Kita melakukan controlling yang dilakukan oleh tenaga isolasi. Para tenaga isolasi ini melakukan kontrol itu pada shift kedua dan shift ketiga. Dan kemudian pada shift pertama atau di pagi hari itu akan dilakukan pengecekan secara langsung oleh dokter. Setelah positif ini mengalami sakit dan dia didiagnosa berupa penyakit yang susah disembuhkan dalam kandang, maka sapi kemudian dibawa, dijemput oleh tenaga isolasi menuju ke kandang jepit, kemudian dilakukan pengobatan. Kita biasa melakukan pengobatan berupa suntik. Untuk yang misal penyakit pincang, dilakukan pengobatan berupa pemberian vitamin dan pemberian anti radang. Kemudian dilakukan pendataan pada sapi yang sakit berupa data timbang, data identitas sapi berupa ear-tag yang ada di telinga, dan asal-usul sapi dari pen mana, sapi diagnosanya apa penyakitnya, dan kemudian penanganan berupa pemberian injeksi berapa banyak, obat apa aja yang dipakai. Nah, setelah itu selesai, kemudian sapi digiring menuju ke kandang isolasi. Di kandang isolasi tidak serta-merta kita selesai melakukan pengobatan. Di situ kita juga melihat keadaan sapinya seperti apa, kita lakukan observasi. Untuk pencegahan sapi sakit di Indoprima Beef, kita biasanya melakukan desinfeksi, yaitu penyemprotan desinfektan ke seluruh penjuru area di sekitar kandang. Itu dilakukan untuk apa? Untuk membuat agen-agen penyakit ini mati, kemudian menurun jumlahnya sehingga dia tidak bisa menyebabkan penyakit ke sapi yang ada di sini. Selain itu kita juga melakukan pengecekan di fasilitas-fasilitas kandang. Kita cegah supaya kita tidak menemukan benda-benda yang tajam yang bisa menyebabkan trauma ke sapi. Kita cek juga keadaan lantainya apakah licin atau tidak. Kalau misalnya licin, nanti kita akan melakukan pelakuan. Kalau tidak, berarti sapinya sudah aman. Seperti itu.